Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Panggilan apa yang paling kita nantikan di dalam kehidupan kita? Saya ingat ketika kecil, salah satu panggilan yang paling saya nantikan adalah panggilan setelah makan. Lebih tepatnya panggilan makan es krim dari mama saya. Waktu itu es krim dari keluarga kami tidak boleh dimakan sebelum selesai makan siang atau makan malam. Mama saya selalu menyiapkan es krim itu di gelas dan memberikannya setelah makan. Betapa antusiasnya saya ketika menerima panggilan itu. Di dalam kehidupan kita pasti juga memiliki panggilan yang kita suka. Tapi juga kita memiliki panggilan yang kita tidak suka. Misalnya panggilan dari bos atau klien yang minta revisi pekerjaan kita terus, panggilan marah orang tua kita, dan sebagainya. Namun hari ini kita juga ingin bersama-sama merenungkan sebuah panggilan yang begitu penting, yaitu adalah panggilan Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 1-8 yang akan saya bacakan. Judul perikopnya Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihatlah, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudari yang terkasih, dari Yesaya 6 yang baru kita baca begitu terkenal dengan ungkapan, "Ini aku, utus aku." Biasanya kita akan dengar ini di dalam lagu-lagu ibadah pada Minggu Misi atau pemberitaan Injil. Berkaca dari Yesaya, bagaimana sesungguhnya kita bisa sebagai orang, kita membawa kabar baik bagi sekeliling kita. Yang pertama, rendahkan hati dan lihatlah kebesaran Tuhan. Saya ingin kita memperhatikan bagaimana perikop ini dimulai, yaitu dengan menulis kematian Raja Uzia. Selain memperlihatkan konteks dari zaman Yesaya, saya pikir kita bisa merenungkan lebih dalam, yaitu ketika kita melihat siapa sesungguhnya Uzia. Di dalam kitab 2 Tawarik 26, Uzia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Mengapa benar? Karena dituliskan demikian, bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Allah. Karena Uzia benar di mata Allah, maka Allah menyertai dia sebagai raja. Sehingga Uzia bisa menang perang atas musuh-musuh Israel dan menjadikan Israel sebagai bangsa yang kuat. Ketaatan Uzia kepada Allah dilakukan bahkan di masa mudanya,
yaitu ketika dia berumur 16 tahun, dia sudah menjadi raja. Bayangkan ketika waktu itu dia masih sangat muda dan menjadi raja. Mungkin saja dia dianggap remeh oleh para penghuni istana yang sudah senior, para penghuni istana yang sudah berpengalaman. Mungkin bahkan banyak gosip yang membanding-bandingkan dia dengan raja sebelumnya. Bayangkan ketika misalnya kita memiliki bos atau manajer di dalam perusahaan kita yang umurnya masih 18 tahun. Lalu kita yang sudah senior harus dipimpin oleh orang yang masih muda. Bayangkan, mungkin kita dirundung keraguan. Mungkin kita mempertanyakan apakah dia benar bisa memimpin kita. Akan tetapi semua yang dialami Uzia itu tidak membuat dia kecil hati. Uzia tetap mencari Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada saat-saat hidup kita dianggap remeh. Kita dipandang sebelah mata. Kita merasa tidak dianggap oleh sekitar kita. Jika kita menempatkan diri seperti Uzia, mungkin kita pernah mengalami perlakuan seperti itu. Tentu jika kita coba memikirkannya, kita akan mengalami perasaan yang tidak enak, atau bahkan kita bisa sakit hati. Akan tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, saya akan bacakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Saudara-saudari, mari kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita di kala mungkin kita bahkan tidak bisa merasakan penyertaan-Nya. Karena realita hidup ini terkadang dipenuhi oleh berbagai ketidakpastian. Realita kehidupan ini bahkan juga mungkin memaksa kita mengalami pengalaman di mana kita patah hati, kita mengalami remuk hati. Tuhan sesungguhnya dekat dengan orang-orang yang rendah hati dan remuk hati, dan bahkan meminta pertolongan kepadanya. Uzia semasa mudanya dekat dengan Tuhan. Tapi ironisnya di masa setelah dia berjaya, dia menjadi sombong dan melanggar hukum Tuhan. Yaitu dia membakar ukupan di bait Allah. Maka ketika Uzia mati, Yesaya sesungguhnya ingin mengingatkan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh raja yang sejati, yaitu adalah Tuhan. Dialah sang raja atas semesta. Langkah kedua ketika kita ingin membawa kabar baik di sekeliling kita adalah mengenal dan mengalami Yesus di dalam firman Tuhan. Ketika Yesaya melihat begitu besar keagungan Allah, Yesaya langsung mengenal bahwa sosok yang sedang dia lihat adalah Allah yang dia kenal. Maka itu dia langsung mengatakan, "Celaka aku, sebab aku najis bibir." Yesaya sadar bahwa di hadapan Allah kudus dirinya hanyalah manusia yang berdosa. Yesaya kenal Allah dan dia kenal dirinya sendiri yang diliputi dosa. Respons Yesaya ini begitu penting untuk kita renungkan bersama. Karena hari ini banyak orang Kristen menganggap bahwa pengalaman bersama Tuhan baru dia alami ketika Tuhan kasih dia berkat, ketika Tuhan kasih dia sukses, ketika dia bisa datang ke gereja, menyanyi lagu, diiringi musik yang menyentuh perasaannya. Mungkin dia boleh menangis, mungkin dia bisa berasa sukacita. Mungkin dia merasa Tuhan begitu mengasihi dia. Mungkin dia bahkan merasa layak datang ke hadapan Tuhan. Tapi ketika pulang sesungguhnya orang seperti ini belum tentu hidupnya berubah. Bahkan mungkin tidak berubah.
Pulang dari gereja mungkin saja dia bisa mengomel-ngomel dengan orang di jalanan. Mungkin dia bisa marah-marah dengan supirnya. Mungkin di rumah dia masih suka marah-marah di dalam keluarganya. Mungkin dia masih bisa berbuat curang dalam bisnisnya. Mungkin dia bahkan bisa berbuat dosa diam-diam. Ini adalah realita pengalaman bersama Allah yang palsu. Kenapa palsu? Karena ketika dihadapkan pada realita hidup yang real, yang nyata, dia tidak mau bertobat. Sesungguhnya kita ketika di dalam dosa, kita masih suka dosa. Kita bisa pakai topeng religius kita di depan orang lain, dan kita suka topeng itu. Maka itu Tuhan di dalam kitab Yesaya 1 juga menghina segala ritual religius orang Israel. Tuhan membenci korban mereka. Tuhan tidak mau dengar nyanyian mereka. Tuhan bahkan muak dengan semua ritual yang palsu, yang tidak diiringi oleh perbuatan baik kepada sesama, yang tetap masih berlaku curang pada sesama. Tuhan mengecam semuanya itu. Pengalaman bertemu dengan Tuhan yang dialami Yesaya dimulai dengan pengalaman bertobat, di mana Yesaya sadar dirinya begitu najis dan akan mati karena melihat Tuhan. Namun malaikat datang dan mengampuni dosanya. Malaikat itu menyentuh bibirnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mati. Dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa pertobatan adalah respons pertama yang Tuhan mau kita alami ketika kita mengatakan kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita benar-benar kenal Tuhan dan mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin tahu Yesus sudah mati karena dosa kita. Dia menebus kita. Kita bahkan mungkin sudah belajar teologi. Tapi apakah itu diiringi oleh pertobatan kita? Jika tidak, maka kita belum benar-benar mengenal dan mengalami Tuhan. Bisa saja semua pengalaman itu adalah pengalaman yang palsu, di mana kita hanya memanipulasi perasaan kita saja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita melihat Allah yang begitu besar dengan rendah hati. Dan tidak hanya takjub pada kebesarannya, tapi juga mau hidup tunduk taat pada firman-Nya. Bukan karena kita mampu atau layak, tapi karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Datanglah pada Yesus dan akuilah semua dosa kita yang selama ini masih kita sukai. Dan mari kita berkomitmen untuk melawan dosa itu. Sesungguhnya itu adalah pengalaman yang sejati yang Tuhan ingin kita alami. Dan sesungguhnya ketika kita mau berproses dalam pengalaman itu, Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Karena Dia telah menyelesaikan karya penebusannya di atas kayu salib itu. Oleh karena itu, mari saat ini kita merenungkan dan menghidupi firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya Roh Kudus menggelisahkan hati kami dan mendorong kami untuk hidup taat kepada Engkau. Karena kami sadar bahwa firman-Mu bukan saja untuk dipikir-pikirkan, tapi untuk direnungkan dari pagi hingga malam. Dan di dalam sepanjang waktu ajar kami untuk hidup benar di hadapan Engkau. Oleh karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.